Selamat siang teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan apakah paparan saya sudah terlihat? Sudah Prof. Sudah ya, boleh. Sudah di Full live show. Oke, sekarang sudah ya? Baik, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Dian, yaitu mengenai hasil pembahasan dan simpulan. Jadi ada 12 tips yang akan saya sampaikan dan berikut contohnya. Teman-teman, menulis itu adalah tentang latihan. Jadi sebenarnya menulis itu nggak cukup hanya pengetahuan ya, tetapi harus banyak berlatih. Oke, jadi tips yang pertama adalah bagaimana cara efektif menyiapkan naskah. Saya berpesan bahwa jangan hanya menambahkan hasil pembahasan dan simpulan pada naskah proposal riset. Karena banyak orang menyatakan bahwa oke, kalau proposal risetnya sudah baik, maka lebih dari 50% penelitian Anda sudah selesai. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena yang namanya proposal itu tetap saja rencana. Kadang-kadang di dalam menempuh menjalankan riset itu seringkali juga banyak kendala. Kemudian ada juga para mahasiswa itu membonsai tesis, disertasi, dan laporan yang misalnya saja disertasinya itu 200 halaman, itu mau dibonsai menjadi 20 atau 30 halaman. Itu juga jangan lakukan seperti itu. Nanti akhirnya naskahnya jadi tidak mengalir. Ya. Pesan saya adalah sebaiknya dimulai dari menulis simpulan. Mungkin ini agak kelihatan shocking atau nggak masuk akal, tetapi terus terang orang yang akan membaca, saya kira kita harus sepakat ya bahwa kita harus menulis artikel yang nanti bisa disitasi oleh orang lain, bukan hanya sekadar dibaca, ya, tetapi harus bisa disitasi. Nah, apa yang akan menarik bagi pembaca adalah ini penelitian ini simpulannya apa ya? Gitu. Apakah ini sesuatu yang baru bagi ilmu pengetahuan? Jadi pesan saya adalah menulislah dari simpulan. Enggak apa-apa. Jadi kita seperti juggling ya, menulis itu dari mana saja bisa sebenarnya. Tapi jangan lupa temuan penting itu ada di simpulan. Oke, mengenai benang merah naskah yang disiapkan oleh penulis ialah dari simpulan ke tujuan penelitian. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dian, tujuan penelitian itu harus eksplisit ditulis, meskipun tidak harus dengan kalimat tujuan penelitian ini adalah gitu, ya. Tapi kalau Anda mengatakan kami meneliti untuk apa, gitu, itu artinya sudah berarti tujuan penelitian. Nah, tips yang berikutnya, pesan saya yang berikutnya dalam tips pertama adalah Anda harus memahami tugas dan alur kerja mitra bestari. Ya, mengapa demikian? Karena naskah kita itu setelah dicek oleh editor bahwa naskah ini kelihatannya masuk dalam lingkup jurnal kami dan isinya maka naskah itu akan diteruskan kepada mitra bestari. Ya. Mitra bestari itu kalau membaca naskah itu tidak mulai dari judul, kemudian membacanya baris demi baris sampai kepada simpulan. Tidak. Sama dengan pembaca, dia kalau kita membaca artikel, kita juga enggak membaca dari judul sampai ke daftar pustaka atau ucapan terima kasih. Tidak. Mana yang penting nih? Kadang-kadang baru baca abstrak aja kita udah nggak mau baca selanjutnya. Gitu. Ya, jadi ini nanti akan saya paparkan. Benang merah penelaahan naskah bagi mitra bestari ialah dari tujuan penelitian berikut state of the art-nya kesimpulannya. Mengapa demikian? Karena mitra bestari itu tugasnya adalah menjaring naskah yang baik. Menjaring naskah sebagai bacaan primer. Ya, oleh sebab itu dia sangat berkepentingan dengan pemajuan ilmu pengetahuan. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, ini sering juga saya sampaikan di pelatihan-pelatihan.
Jadi kalau saya jadi mitra bestari atau siapapun banyak mitra bestari melakukan pekerjaan ini, dia lihat tujuan penelitiannya, kemudian dia baca langsung pada simpulannya. Ya, jadi kalau menurut dia simpulan, karena dia ahli di bidangnya, jadi kalau dia berpendapat bahwa simpulannya itu membawa sumbangan pada e-text, maka dia baru baca pendahuluan. Kalau tidak ada simpulan yang membawa pembaruan pada e-text, dia bisa berhenti membaca dan langsung melaporkan pada editor tidak ada kebaruan di sini. Simpulan ini saya sudah tahu lama, gitu ya. Tapi seandainya dia pikir bahwa oke, ini adalah pengetahuan baru pada sumbangan pada e-textnya ada, dia baca pendahuluannya. Ya, dia baca pendahuluannya, dia cermati betul, betulkah ini garis depan ilmu pengetahuannya sudah dikemukakan. Acuan-acuannya harus mutakhir ya di sini, menyatakan state of the art. Setelah itu baru dia lihat, oke, sumbangannya tadi seperti apa? Dia cek validitas metodenya. Ya, validitasnya tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian mana hasilnya? Baru dia baca pembahasan, dia baca abstraknya, baru dia baca judulnya. Seringkali judul dia kasih juga saran untuk diperbaiki. Ya, sering menyarankan, ini kayaknya judulnya mesti diperbaiki nih. Ya, karena banyak judul itu sepertinya judul proposal penelitian. Padahal proposal kita sudah selesai. Kita kasihlah judul yang baru, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini salah satu jurnal yang membuat daftar cek ya atau checklist. Mitra bestari harus lakukan ini. Pertanyaan pertama selalu adalah apakah ada orisinalitas atau kebaruan dalam naskah? Ini adalah pertanyaan yang pertama sekali ditanyakan. Dia tidak akan menanyakan ini bahasanya dimengerti atau enggak. Itu bukan urusan mitra bestari. Ya. Kemudian kejelasan penyajian, penggunaan acuan, panjang naskah, dan sebagainya. Kalau bertele-tele, dia juga akan langsung saja. Ini terlalu panjang nih, gitu ya. Dan seterusnya, kemudian kemanfaatan tabel ini. Jadi ini satu contoh checklist yang sederhana, ya, yang saya ambil dari jurnal yang bereputasi. Tips kedua, bagaimana menulis simpulan. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa tulis simpulan dulu. Yang lain-lain itu nanti yang membingkai naskah kita. Simpulan itu adalah core-nya atau intinya. Ya, jadi tujuan penelitian sudah tercapai atau belum? Ya, kemudian jangan mengulang hasil secara verbatim. Nanti saya beri contoh karena banyak sekali pertanyaan hasil secara verbatim itu kayak apa gitu ya. Nah, itu adalah kayak ringkasan hasil percobaan. Jadi hasil eksperimen, data persis seperti yang ada di eksperimen itu dikemukakan di simpulan. Kayaknya itu nggak menarik. Ya. Kemudian, apa yang harus kita lakukan adalah membuat generalisasi. Tapi generalisasinya juga harus dibuat hati-hati. Ya. Seringkali penelitian juga ada keterbatasannya. Ya, jadi itu kalau Anda mau buat generalisasi itu harus khas ya bahwa simpulan ini terbatas untuk tanaman ini yang ditanam di daerah pegunungan atau apa gitu ya. Jadi karena dia memang hanya meneliti tentang itu. Pernyataan ringkas yang mudah diingat oleh pembaca. Nah, ini kalau tadi kita sebagai penulis itu banyak sekali tugas kita ya. Tugas kita adalah menyihir para editor, menyihir para mitra bestari, dan menyihir para pembaca. Jadi kita bisa membuat naskah dan kita pura-puranya sebagai editor. Kemudian kita bertindak sebagai mitra bestari atau kita sebagai pembaca. Atau kalau kita tidak sendiri lakukan, kita bisa minta teman. Nah, kemudian lihat lagi janji. Banyak sekali peneliti itu bikin janji. Penelitian ini nanti bermanfaat buat apa gitu ya. Nah, di dalam simpulan tolong dijawab manfaat itu nanti apa? Itu adalah implikasi dari hasil penelitian. Ya, jadi itu berupa implikasi. Jadi kalau Anda menyatakan manfaat penelitian, jangan berhenti di situ.
jawab di implikasi dan itu bisa dituliskan di simpulan. Ya, kemudian kalau ada saran, nah ini saran itu jangan ngada-ngada ya, jadi baru kepikiran belakangan, aku tulis saja saran seperti ini karena itu wajib. Kalau ada simpulan harus ada saran, padahal enggak seperti itu. Ya, kemudian, nah ini juga yang ini juga sering kali diabaikan, antara tujuan dan kesimpulan, ya. Tujuannya mau membandingkan. Oh iya, tadi saya juga ingin komentar, kalau menulis pernyataan tujuan, jangan menggunakan kata kerja, penelitian ini adalah hendak melihat. Ya, jangan nanti kalau tujuannya melihat, simpulan nanti pasti sudah kelihatan, gitu ya. Atau tujuan penelitian ini adalah hendak mengetahui, nanti simpulannya sudah ketahuan atau belum. Nah, itu ya, jadi jangan seperti itu. Tujuannya membandingkan, maka kita harus bandingkan, ya. Ini tentang plester nih, ya, plester yang dikasih kitosan sama yang tidak. Nah, kalau kita mau bikin, ini orang statistik nih ya, selalu, ini katanya perbedaannya bermakna. Ini bahasa statistik, ya. Anda harus katakan bedanya kayak apa. Kalau dia lebih baik, berapa hari dia bisa menyembuhkan luka, misalnya seperti itu. Ya, itu akan lebih bagus. Nah, ini contoh simpulan yang baik. Ya, jadi kita sudah laporkan. Jadi kalau Anda menuliskan simpulan, jangan biasakan seperti yang ditulis para mahasiswa ya. Nulisnya tuh begini, berdasarkan hasil penelitian di atas gitu ya. Nah, coba jangan ya. Jadi Anda tulis ulang dulu apa yang Anda lakukan. We have reported the experimental bla 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 bla. Kemudian hasilnya seperti apa? Ya, jadi di sini kelihatan tidak ada nih. Jadi setelah ada kelarutannya, kelarutannya 12 mg per liter dan sebagainya, itu tidak perlu seperti itu. Apalagi 12, sekian ya sampai 4 digit. Itu juga nggak bisa. Tapi di sini dikatakan bahwa hampir 4 kali lipat atau ya 4 order ya, jadi 10.000 kali gitu. Nah, itu inilah generalisasinya seperti ini. Ya, for orders. Jadi tidak perlu yang detail tadi. Jadi ini sekali lagi kesinambungan antara masalah, tujuan atau pendekatan, approach, sama kesimpulannya. Ya, jadi Anda bisa mengatakan pendeknya hasilnya itu seperti ini. Gitu ya. Ini contoh implikasi. Ini saya ambilkan satu survei tentang survei tanaman ya di satu daerah yang ada vegetasinya. Jadi setelah dia survei, dia kasih saran kepada pengelola kebun ya atau hutan konservasi tadi. Jadi ini sarannya untuk pengelola hutan. Itulah ya. Jadi salah satu contoh implikasi. Kemudian, nah ini bukan simpulan ini, ya. Isolat bakteri bla 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 bla, yaitu sebesar 60,54, 43,76%, terus ada angka 34,16, ada angka 19,92. Saya yakin yang menulis itu tidak akan ingat juga nih angka-angka seperti ini, gitu ya. Jadi ini belum ada generalisasi. Jadi ini yang saya tadi katakan bahwa ini adalah ringkasan hasil percobaan, hasil eksperimen, bukan generalisasi hasil penelitian. Ya, jadi dua hal itu harus Anda bedakan. Nah, ini kadang-kadang jurnal minta hasil dan pembahasannya digabung. Ya, ada untungnya, ada juga kelemahannya. Keuntungannya karena sederhana, mungkin karena waktu deskripsi juga biasanya itu mintanya digabung, ya karena memang risetnya atau penelitiannya juga sederhana, gitu ya. Jadi begitu hasil langsung aja bahas, gitu ya. Tapi kalau risetnya itu sudah mulai kompleks, itu seringkali beberapa hasil itu bisa dibahas dengan lebih dari satu paragraf misalnya. Ya, jadi kelemahannya jadi kurang jelas nih. Mana hasil peneliti sendiri sama mana hasil peneliti orang lain. Apalagi kalau kita menulis paragraf itu
dimulai dengan si Anu melaporkan. Ya, di bagian hasil dan pembahasan ini, ya. Jadi dari segi kebahasaan, tolong para penulis jangan pernah mengacu di awal paragraf. Ya, acuan-acuan itu adalah pendukung ketika Anda berargumentasi. Ya, jadi para peserta di sini, kalau naskahnya masih ada nih, si Anu melaporkan di awal paragraf, tolong ya diperbaiki. Ya, karena itu masih bisa diperbaiki. Kemudian argumentasi penulis kurang dapat dikembangkan dengan baik, ya. Kalau misalnya digabung, tapi kalau dipisah itu jauh lebih rapi. Nah, ini contoh kalau Anda menggabungkan hasil dan pembahasan, selalu tuliskan hasilnya seperti apa. Meskipun tidak harus ditulis tabel 1 melaporkan, Anda bisa saja cerita aja dulu tentang tabel 1, kemudian dalam kurung tulis tabel 1. Ya, itu sudah berarti bahwa Anda meminta pembaca melihat tabel 1. Setelah itu dalam paragraf yang sama, itu 5 menit lagi, Prof. Ya? 5 menit lagi, Prof. Oke. Jadi langsung dibahas, dan di sini kelihatan bahwa orang itu memang menggunakan rujukan. Ya, cara merujuknya itu ada. Nah, kalau hasil dan pembahasan dipisah, formatnya lebih rapi dan pembaca itu menjadi lebih aktif. Ya, dia berpikir dulu, dia menggunakan dulu akalnya, rasionalnya, kemudian setelah sampai di bagian pembahasan baru dia cocokkan dengan oke, kayaknya ini pendapat saya sejalan dengan pendapat si penulis, misalnya gitu. Atau dia bisa saja nggak setuju, gitu ya. Nah, ini kalau paparan hasil, ini paparan hasil harus secara runtut, ya. Jadi Anda harus menggunakan kalimat-kalimat konkret, ya. Jangan dibaca apa yang ada di tabel atau di gambar itu dinarasikan, ya. Jadi Anda buat kalimat konkret. Ini nih ada kenaikan 2 kali kayak atau berapa kali, begitu ya. Kemudian tips keempat, pengecekan hasil riset, penyajiannya harus jelas. Jadi saya menyarankan kalau memang hasilnya bisa ditabulasikan atau dibuat gambarnya, bikin dulu gambarnya, nanti narasinya Anda karang. Ya, tapi setelah menulis, ilustrasi itu adalah pelengkap. Ya, jadi utamakan dulu narasinya, baru ilustrasinya belakangan. Nah, ini satu hal yang saya ingatkan adalah memberi tajuk ya atau heading. Kalau di metode itu selalu headingnya itu berupa proses. Misalnya identifikasi. Identifikasi hasilnya adalah identitas. Isolasi hasilnya isolat. Ekstraksi hasilnya ekstrak. Jangan sampai di bagian hasil itu headingnya itu sama persis dengan heading atau tajuk di metode. Oke, tips ke-6 adalah ilustrasi pendukung. Ilustrasi itu bisa berupa, hanya ada 2 sebenarnya di jurnal itu, bisa gambar atau foto. Ya, walaupun gambar itu macamnya banyak. Ya, bisa grafik, bisa foto, bisa bagan, dan sebagainya. Pesan saya bahwa ilustrasi tidak perlu indah, ya, tetapi efektif. Judulnya harus efektif juga. Harus dinomori, kemudian banyak sekali jurnal minta supaya ilustrasi dipisahkan. Ya, nanti mereka yang melayout, karena layout itu urusannya jurnal, bukan urusan kita. Nah, ini kalau gambar, saya skip aja ini. Nah, ini gambar yang baik dan yang tidak baik. Ya, ini gambar yang baik, bisa saja kita tumpuk seperti ini, tetapi di sini jelas ya, kesamaan dan perbedaannya. Ini gambar yang buruk, mengapa? Udah ini tulisannya miring-miring, susah dibaca, kemudian garis bantunya kebanyakan. Nah, jadi yang penting adalah kejelasan isi ya, bukan soal keindahan atau garis bantu banyak. Ini ada foto yang baik karena ada skalanya. Skala di sini berupa orang yang berdiri. Kan kita tahu orang yang berdiri paling-paling 1,75 meter ya. 1,75. Ini tanamannya ini berapa tingginya ini? Saya bisa kira-kira. Tapi kalau hanya foto seperti ini kita nggak tahu ini tanaman berapa tingginya. Ini grafik. Ya, ini garis bantunya nggak ada, di sini kelihatan trennya. Di sini gambar elektron mikroskop, itu juga kelihatan. Besarnya, mulus apa enggak mulus juga kelihatan di sini. Skalanya juga disediakan.
Ini tabelnya profesional, tidak ada garis-garis bantu, kotak-kotak ya, tetapi bersih sekali lagi. Kemudian ini tabel yang tidak baik, ya udah garis bantunya banyak, satuannya juga selalu ditulis berulang-ulang. Membahas itu adalah membuat makna atau memaknai temuan kita. Jadi kita harus menafsir, ya bukan mengata-ngatai atau menarasikan, tetapi harus menafsir. Jangan sampai overinterpretasi, jangan terlalu spekulatif, menduga-duga, jangan, ya. Dan itu semua harus didukung oleh data. Ini contoh yang buruk, ya sering ini banyak ditulis. Ini ada data seperti ini, kemudian di atas tabel tadi hanya ada satu kalimat saja. Pembaca disuruh lihat tabel 4, udah gitu pembaca suruh lihat sendiri, ini menafsir sendiri, ya. Di bawahnya nanti ditulis lagi tabel 4 di atas seperti itu, ya. Nah ini kayaknya harus diperbaiki. Jadi jangan sampai si pembaca itu menafsir sendiri, ya, tapi harus kita tuntun. Ini perbaikannya setelah kita minta pembaca lihat tabel 4, tuliskan, ya. Tabel yang tadi saya tunjukkan itu sebetulnya sangat rumit. Udah isinya gender, isinya umur, isinya place of residence, isinya latar belakang pendidikan, ya. Jadi terlalu rumit. Jadi Anda bahaslah satu-satu gitu ya. Kalau perlu ilustrasi silakan buat ilustrasinya. Ini contoh yang buruk, ya. Ada artikel yang ditulis, ini tabelnya, ini datanya ditulis berturut-turut sama sekali tidak ada informasi apapun, dan ini pembaca suruh mikir sendiri. Ya, gabungan hasil dan pembahasan bisa saja karena ada jurnal yang tidak minta bagian simpulan secara terpisah, tapi kita tahu kok, ya mana yang simpulan, mana yang pembahasan. Simpulan tentu saja tidak ada rujukan, ya. Nah, ini abstrak, biasanya satu paragraf kecuali bidang kedokteran yang biasanya terstruktur, harus utuh, disunting setelah semuanya diperiksa, harus akurat isinya. Kalau ada graphical abstrak sering diminta sekarang, itu sediakan. Latar belakang ringkas-ringkas saja karena yang paling penting di abstrak itu adalah temuan, ya. Itu. Nah, ini contohnya. Ini adalah abstrak, ini tidak ada. Kalau sebelah sini saya kasih silang, itu adalah karena ini angka-angka ya, 2,6083, 4, itu pertanyaannya orang itu pasti so what? Emang kenapa gitu ya? Nah, itu yang belum dijawab oleh penulis. Tips ke-11, penyuntingan makro. Tolong nanti disunting setelah naskah selesai. Anda harus ikut konsep ABC, accurate, brief, and clear. Pembaca kita juga bukan orang yang sabar, ya. Dianya mau cepat-cepat. Ini perlu nggak sih saya citasi atau tidak, gitu ya. Jadi, nah ini kalau tadi Budian mengatakan, ya ini jadi ini contoh aja ya untuk penelitian hasil eksperimen. Ada abstrak, ada latar belakang, metode, hasil pembahasan. Tadi Budian mengatakan ada loh jurnal yang minta metodenya belakangan. Itu juga salah satu contoh yang mengindikasikan bahwa pembaca itu nggak sabar. Setelah dia lihat tujuannya, apa sih hasilnya? Gitu. Soal metode ntar aku baca belakangan. Gitu. Itu juga bisa, ya. Makanya metode ini bisa diletakkan di belakang. Ucapan terima kasih jangan lupa ya, karena banyak penulis lupa terima kasih. Nah, ini terakhir penyuntingan mikro. Anda mau pakai bahasa Indonesia, tolong cek kamus besar bahasa Indonesia, glosarium. Kalau Anda menggunakan bahasa Inggris, cek juga bahasa Inggrisnya seperti apa, gitu ya. Nah, ini penyuntingan mikro. Terakhir, sebelum mengecek kemiripan naskah itu juga penting zaman sekarang. Ya, jangan sampai naskahnya kembali, kemiripan naskahnya tinggi, gitu ya. Jadi kita mesti kerja. Saya kira itu Pak Hanif, mudah-mudahan tidak terlalu memakan waktu.